Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada materi kali ini kita pertama-tama belajar tentang kalimat. Menurut saya, kalimat itu merupakan salah satu bentuk atau prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah tulisan. Karena bagaimanapun sebuah tulisan itu terdiri dari beberapa paragraf, paragraf terdiri dari beberapa kalimat, kalimat terdiri dari beberapa kata, kata terdiri dari beberapa morfem, dan seterusnya. Saya pikir mempelajari kalimat merupakan salah satu prasyarat utama sebelum kita benar-benar ingin membuat sebuah tulisan yang baik. Karena pertaruhan utama sebuah paragraf yang baik ditentukan salah satunya bagaimana kita membuat kalimat yang baik, yang tepat, sesuai dengan tata tulis yang benar. Kita mulai sesi ini dengan definisi tentang apa itu kalimat. Kalimat merupakan kelompok kata yang berisi sedikitnya satu subjek dan satu predikat serta mengungkapkan suatu gagasan yang utuh atau lengkap. Jadi ada dua prasyarat kalimat di sini, teman-teman, bahwa sebuah kalimat dikatakan kalimat hanya jika memiliki dua unsur utama. Unsur pertama, dia memiliki minimal satu predikat dan satu subjek. Unsur kedua, dia memiliki atau mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh dan lengkap. Jadi meskipun sebuah kalimat terdiri dari subjek dan predikat, tetapi dia tidak mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh, biasanya kalimat itu dianggap kalimat yang lengkap tapi tidak bisa dipahami. Tetapi jika dia mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh dan lengkap, namun secara gramatikal dia tidak terdiri dari subjek dan predikat, biasanya kalimat itu hanya bisa dianggap sebagai kalimat yang utuh, tetapi dia tidak gramatikal. Artinya dia tidak memiliki prasyarat memadai, unsur-unsur yang memadai dianggap sebagai sebuah kalimat. Nanti kita akan pelajari seperti apa yang dimaksud dengan kelengkapan subjek predikat dan seperti apa sebuah gagasan yang utuh dan lengkap itu. Ada dua jenis kalimat, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di kalimat tunggal dikatakan kalimat tunggal, atau seringkali dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sering mengenal dengan istilah kalimat sederhana. Karena semua kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan sebagian lagi ditambah dengan keterangan. Kita coba melihat beberapa contoh kalimat tunggal. Kalau kita ngelihat di sini, contoh yang pertama ialah ia menonton sesuatu. Ini dikatakan kalimat karena pertama, ia terdiri dari satu subjek, ia terdiri dari satu predikat, dan di sini ditambah dengan objek. Nah, ini mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh, karena ada seorang atau seorang agen, seseorang menonton sesuatu, entah itu sesuatu adalah TV, tontonan, atau sejenisnya. Jadi, ini merupakan kalimat yang utuh. Kenapa? Karena terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Barangkali kalau kita kemudian hanya menulis ia menonton tanpa ada objek, mungkin itu bisa dianggap satu kalimat secara gramatikal, tetapi sebagai sebuah gagasan yang utuh, dia tidak memenuhi syarat itu. Jadi kita harus benar-benar paham bahwa kalimat tunggal atau kalimat sederhana minimal memang terdiri dari satu subjek dan satu predikat, tetapi ia harus selesai, yang artinya ia harus mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Contoh selanjutnya, lelaki itu melihat sesuatu. Jadi ia karena kata ganti kemudian diganti dengan lelaki itu melihat sesuatu. Sama, ini juga kalimat tunggal. Sama juga dengan kalimat yang ketiga, hanya saja sedikit lebih panjang. Lelaki itu sedang melihat sesuatu. Jadi ini contoh-contoh ini sebenarnya adalah satu contoh di mana sepanjang apapun sebuah kalimat, selama ia terdiri dari satu subjek, predikat, dan diakhiri dengan titik dan mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh, bagaimanapun ia tetaplah sebuah kalimat tunggal, seberapapun ia terdiri dari begitu banyak kata. Kita kasih contoh lagi. Lelaki itu sedang menonton film horor. Ini satu subjek, ini predikat,
dan ini objeknya. Contoh selanjutnya, lelaki itu sedang menonton film horor di sebuah bioskop. Nah, contoh yang ini itu terdiri dari subjek, lelaki itu, kemudian sedang menonton adalah predikat, film horor objek, dan di sebuah bioskop adalah keterangan tempat. Lalu, pada contoh yang selanjutnya, ini juga kalimat tunggal, lelaki itu sedang menonton film horor di sebuah bioskop saat polisi datang menggerebeknya. Ini adalah subjek, sedang menonton objek, film horor. Sedang menonton predikat, film horor objek di sebuah bioskop. Keterangan tempat, saat polisi sedang menggerebeknya adalah keterangan waktu. Nah, di dalam keterangan waktu ini sebenarnya terdiri dari kalimat juga, terdiri dari subjek dan predikat. Ya, apa itu? Polisi datang menggerebeknya. Ini adalah subjek dan predikat. Tetapi bagaimanapun, kalimat ini merupakan kalimat tunggal atau kalimat sederhana, karena bagaimanapun kalimat ini terdiri dari satu subjek, satu predikat utama, bahwa ada keterangan yang di dalamnya keterangan tersebut terdiri atau terbentuk dari subjek predikat, tetaplah itu disebut sebuah keterangan. Mengapa ini tidak bisa dianggap sebuah kalimat? Karena ini satu kesatuan. Saat polisi datang menggerebeknya adalah satu kesatuan. Sehingga ketika kemudian kita potong dari sini saja, saat polisi datang menggerebeknya, mungkin ia bisa terdiri dari satu subjek, satu predikat. Tetapi ada unsur lain yang tidak bisa dipenuhi. Yakni apa? Tidak mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Jadi ini tidak bisa dikategorikan kalimat. Ini hanyalah sebuah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, tetapi tidak mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Oleh karena itu, kalimat ini tetap dianggap satu kalimat tunggal atau kalimat sederhana yang terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Begitu pula saat kita kemudian melihat contoh selanjutnya, lelaki itu sedang menonton film horor dengan sangat santai di sebuah bioskop saat polisi datang menggerebeknya. Kita jangan terlalu terganggu dengan begitu banyak kata dalam satu susunan kalimat, karena yang harus kita pahami adalah ide dasar atau gagasan utama dari pernyataan tersebut. Kalau kita tahu di sini bahwa gagasan utama dari pernyataan inilah tetap ada seperti gagasan yang ini, terdiri dari 3 kata, yakni lelaki itu sedang menonton film horor. Bahwa ada pelengkap di sebelum dan setelah pernyataan tersebut, seperti dengan santai di sebuah bioskop saat polisi datang menggerebeknya, itu adalah kalimat pelengkap atau unsur pelengkap, itu adalah unsur pelengkap. Yang terpenting adalah, ini adalah gagasan utamanya, lelaki itu sedang menonton film horor di sebuah bioskop. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat tunggal. Seberapapun ia terdiri dari begitu banyak kata, begitu banyak frasa. Sama juga, kita juga tidak boleh terjebak dengan begitu banyak kalimat yang sangat panjang. Ini merupakan kalimat yang lebih panjang dari kalimat-kalimat sebelumnya. Lelaki itu yang paras mukanya selalu terlihat tenang, sedang menonton film horor dengan sangat santai di sebuah bioskop saat polisi datang menggerebeknya. Beberapa orang saat ditanya mana subjek predikat seringkali agak kebingungan di awal-awal mendapati kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini menyajikan sebuah informasi yang begitu sangat panjang, tetapi pada hakikatnya kalau kita fragmentasikan, kita pecah satu persatu, hakikatnya kita hanya menemukan sebuah gagasan yang berakar pada kalimat pertama ini. Ia menonton sesuatu, ia adalah lelaki itu yang paras mukanya terlihat sangat tenang, menonton, hanya ditambah dengan kata-kata pewaktuan, sedang menonton sesuatu adalah film horor. Dengan sangat santai di sebuah bioskop dan seterusnya, itu merupakan pernyataan-pernyataan pelengkap. Nah, itu yang disebut dengan kalimat tunggal, teman-teman. Jadi pada hakikatnya, sekali lagi, selama dalam satu pernyataan terdiri dari satu subjek, satu predikat, baik itu ada objeknya, baik itu ada pelengkapnya, dan jika pernyataan tersebut mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh, seberapapun panjang pernyataan itu, maka ia tetap disebut satu kalimat tunggal. Lalu, kita akan belajar 2 kalimat tunggal.
Dua kalimat tunggal adalah, meskipun mirip dengan contoh pada kalimat tunggal sebelumnya, teks di bawah ini justru terdiri dari dua kalimat tunggal. Dua kalimat tunggal itu ya berarti ada dua kalimat tunggal, hanya saja dipisah dengan satu tanda baca biasa. Salah satunya ditandai oleh titik. Kita bisa lihat, lelaki itu yang paras mukanya selalu terlihat tenang dan sikapnya mengesankan bahwa ia sudah terbiasa menghadapi situasi sesulit apapun, malam itu sedang menonton film horor dengan sangat santai di sebuah bioskop saat polisi datang menggerebeknya. Kami hanya berbincang-bincang saja, tak lebih, katanya kepada teman kencannya. Kalau kita melihat, pernyataan ini begitu sangat panjang, dan ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya unsur-unsur pembentuk pernyataan ini? Nah, di mana subjeknya, di mana predikatnya, dan ada berapa kalimat di dalam pernyataan ini? Maka sebenarnya kita sangat mudah mengetahuinya dengan hanya meneliti atau mengamati satu tanda baca, yakni titik. Salah satu tanda bahwa dia dikatakan kalimat, selain ada subjek predikat dan mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh, biasanya sebuah kalimat selalu diakhiri dengan sebuah tanda baca. Salah satunya diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, kalau kita melihat di sini ada dua pernyataan yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kalimat tunggal. Pernyataan pertama adalah pernyataan yang dimulai dari kata lelaki itu dan berakhir dengan kata menggerebeknya. Lalu kalimat selanjutnya adalah kalimat yang diawali dengan kata kami hanya dan diakhiri dengan kata teman kencannya. Nah, kalau kita bertanya apa subjek dan apa predikat yang ada di dalam dua kalimat ini, maka sangat mudah kita bisa mengidentifikasinya bahwa subjeknya adalah lelaki itu. Itu pada kalimat pertama. Subjeknya lelaki itu, kemudian predikatnya sedang menonton, objeknya adalah film horor. Lalu seperti apa atau apa yang dimaksud dengan yang paras mukanya selalu terlihat tenang dan sikapnya mengesankan dan seterusnya? Ini hanyalah pelengkap, penjelas atas subjek utama di dalam kalimat tersebut, yakni lelaki itu. Yang artinya apa? Yang artinya jika kata-kata panjang ini dihapus, maka itu tidak akan mengubah gagasan yang utuh yang ingin disampaikan oleh kalimat ini. Begitu pula dengan sangat santai di sebuah bioskop saat polisi datang menggerebeknya, itu merupakan pernyataan pelengkap dari kalimat utama yang ingin disampaikan oleh penulis, yakni lelaki itu sedang menonton film horor. Pada hakikatnya itu hanya gagasan utama yang ingin disampaikan. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan kalimat panjang. Nah, seringkali bagi penulis-penulis pemula pada saat ingin menjelaskan suatu gagasan yang sederhana tetapi dengan kata-kata yang begitu banyak atau begitu panjang, seringkali tidak selesai. Artinya seringkali terjebak dengan kata-kata yang sangat panjang itu. Saya sering menemukan misalnya ada beberapa tulisan yang ingin tidak selesai kalimatnya. Kenapa? Karena dia ingin menjelaskan suatu subjeknya yang begitu sangat panjang sehingga dia tidak sadar dia tidak sedang menyelesaikan kalimat. Misalnya nih, dia ingin menulis seperti ini di kalimat pertamanya. Tetapi karena dia ingin begitu berambisi untuk menjelaskan siapa lelaki itu, dia tiba-tiba terus menjelaskan lelaki itu. Lelaki itu yang paras mukanya selalu terlihat tenang dan sikapnya mengesankan bahwa ia sudah terbiasa menghadapi situasi sesulit apapun. Titik. Nah, seringkali mereka terjebak dengan kalimat-kalimat panjang ini. Kenapa? Karena terlihat bahwa kalimat panjang ini terdiri dari beberapa subjek predikat. Di mana di sini paras mukanya selalu terlihat tenang, ini kan subjek predikat. Sikapnya mengesankan juga subjek predikat. Ia sudah terbiasa juga subjek predikat. Tetapi sebagai sebuah kesatuan pernyataan, sebuah kesatuan kalimat, kata-kata ini hanyalah sebagai pelengkap dari kata subjek. Tetapi karena kita biasanya keasikan menulis, kita biasanya keasikan membuat penjelasan atas sebuah subjek, kita seringkali menghentikan pernyataan tersebut atau kalimat tersebut sebelum kalimat itu benar-benar selesai dan utuh. Biasanya seperti itu. Padahal sebenarnya ini nggak selesai. Lelaki itu yang paras mukanya selalu terlihat tenang dan sikapnya mengesankan. Iya, dia kan baru selesai menjelaskan tentang soal lelaki itu. Tapi mau ngapain lelaki itu? Sedang apa? Dan dalam kondisi apa? Dia tidak sedang tidak menjelaskan subjek tersebut dalam sebuah kalimat yang utuh.
Selanjutnya adalah kalimat majemuk. Ada dua kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalau dua kalimat tunggal, dikatakan dua kalimat tunggal hanya jika terdiri dari dua kalimat, biasanya juga dipisah dengan titik. Tapi kalau kalimat majemuk, karena ditandai oleh konjungsi yang lain. Kalimat majemuk biasanya adalah sebuah kalimat yang kalau di dalam materi bahasa Indonesia dasar yang kita pelajari di sekolah-sekolah, kalimat majemuk terdiri dari satu anak kalimat dan satu induk kalimat. Dikatakan anak kalimat karena pada hakikatnya kalimat tersebut bukanlah kalimat yang sebenarnya ingin bukanlah kalimat yang menjadi kalimat utama dari pernyataan itu, tetapi dikatakan kalimat induk karena kalimat tersebutlah sebenarnya kalimat yang ingin digagas atau yang ingin disampaikan. Kita bisa melihatnya di dalam pernyataan yang panjang ini. Lelaki itu yang paras mukanya selalu terlihat tenang dan sikapnya yang mengesankan bahwa ia sudah terbiasa menghadapi situasi sesulit apapun, malam itu sedang menonton film horor dengan sangat santai di sebuah bioskop saat polisi sedang menggerebeknya. Dan ia dengan kewibawaan seorang profesional mengatakan kepada teman kerjanya, kami hanya berbincang-bincang saja, tak lebih. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam kalimat ini, perbedaannya sangat sederhana. Kalau di kalimat sebelumnya ada tanda titik di sini yang menandai bahwa kalimat itu sudah selesai dengan tanda titik, tapi kalau kalimat ini diakhiri dengan atau ditandai dengan kata-kata dan. Perhatikan teman-teman, kalau kita melihat kalimat panjang ini sebenarnya seperti yang sudah saya katakan, itu terdiri dari satu subjek dan pada hakikatnya terdiri dari satu subjek dan satu predikat dan satu objek dan beberapa keterangan. Lelaki itu sedang menonton film horor. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Jadi ini sebenarnya unsur utama yang ingin disampaikan. Lalu kata-kata dan membuat kalimat ini tidak tunggal. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat majemuk, kalimat yang ganda. Kenapa? Karena dan bukanlah titik, bukanlah akhir dari kalimat tersebut, tetapi ia menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya? Kalimat setelahnya terdiri dari kalimat juga, dari subjek dan predikat juga. Apa subjeknya? Ia mengatakan pada temannya, kami hanya berbincang-bincang saja, tak lebih. Ia adalah subjek, mengatakan predikat, kami hanya berbincang-bincang saja, tak lebih adalah sebuah pernyataan langsung yang unsurnya adalah unsur objek. Nah, yang di dalam kalimat ini dianggap sebagai sama seperti diganti saja. Ia mengatakan kepada temannya, tidak tahu apa-apa. Kata-kata tidak tahu apa-apa itu sebenarnya adalah objek. Oleh karena itu, ini satu contoh mengapa kalimat majemuk seringkali agak sama dengan dua kalimat tunggal. Tapi pada hakikatnya berbeda. Salah satu perbedaannya selalu ditandai dengan konjungsi. Dan, sedangkan, padahal, sementara, dan seterusnya. Itu adalah dua kalimat konjungsi-konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Ya, pada hakikatnya kalau kita belajar kalimat majemuk tidak sesederhana ini sebenarnya teman-teman. Kalau kita belajar materi bahasa Indonesia dasar, tingkat dasar, kita sering mungkin mengenal atau mengetahui ada istilah kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, bahkan sebagian ada yang mengatakan kalimat majemuk rapatan. Sebenarnya beberapa jenis kalimat majemuk sejenis itu sebenarnya hanya ditandai atau bisa kita identifikasi perbedaannya dari konjungsi yang ditulis di dalam kalimat tersebut. Misalnya nih, kalau kalimat majemuk setara itu biasanya antara satu kalimat dengan kalimat lain dihubungkan oleh konjungsi-konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan kesetaraan. Misalnya nih, ini di sini termasuk adalah kalimat majemuk setara, kata dan, kemudian kata sedangkan. Lalu misalnya kata-kata setelah dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kesetaraan antara satu kalimat satu dengan kalimat lain. Tidak ada yang diunggulkan satu kalimat lain. Misalnya, ia memasak kopi dan ia menanam padi. Ia
menyeduh kopi dan ia membaca koran. Artinya dua kalimat itu sama-sama penting. Tetapi kalau kalimat majemuk kalimat majemuk bertingkat, itu kalimat majemuk yang di dalamnya sebenarnya menjelaskan perbedaan antara satu kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kalimat utamanya sebagai gagasan utama dari kalimat tersebut dikatakan sebagai inti kalimat, sementara kalimat yang pelengkapnya adalah dikatakan sebagai anak kalimat. Dan biasanya kalimat majemuk bertingkat itu ditandai oleh konjungsi-konjungsi yang menunjukkan misalnya nih hubungan sebab akibat, misalnya kata-kata karena, sehingga, atau misalnya hubungan berbandingan. Misalnya saya lebih suka menonton film daripada film action daripada film romantis misalnya, atau menghubungkan atau menunjukkan syarat. Contohnya, saya akan bolos sekolah jika hujan turun tiba-tiba. Nah, itu kan dua kalimat, tetapi pada hakikatnya ada satu kalimat pokok yang ingin ditonjolkan. Misalnya, saya ingin bolos sekolah, atau saya bolos sekolah jika hujan turun lebat. Sebenarnya kan gagasan utama dari kalimat tersebut adalah saya ingin bolos sekolah. Jika hujan turun lebat itu sebenarnya adalah kalimat pelengkap yang sering dikatakan sebagai anak kalimat. Nah, tetapi itu hanya sebatas pengayaan saja. Yang terpenting dari ini semua adalah kita tahu seperti apa dan bagaimana bentuk kalimat itu. Ada kalimat tunggal, ada dua kalimat tunggal, dan ada kalimat majemuk. Dan itu perbedaannya biasanya sangat sulit diidentifikasi jika kita tidak mengerti dasar-dasar atau unsur-unsur pembentuk kalimat. Oke, teman-teman, saat ini kita akan belajar salah satu tata bahasa, yakni huruf kapital. Setelah kita belajar kalimat di dalam materi kali ini, seperti biasa, nanti pada materi-materi selanjutnya ada materi umum dan ada materi tentang tata bahasa. Nah, tata bahasa kita pada materi kali ini adalah soal huruf kapital. Ini banyak sekali, ini merupakan persoalan sepele, tetapi jika kemudian dalam sebuah tulisan ada begitu banyak kesalahan elementer penulisan huruf kapital, biasanya sebagian orang tidak elok melihatnya, atau apalagi bagi ahli bahasa, melihat tulisan yang huruf kapitalnya itu keliru, itu biasanya agak mengganggu. Nah, kita belajar terlebih dahulu materi-materi dasar tentang huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya letaknya di huruf pertama dalam sebuah kalimat. Kita bisa lihat di sini, teman terbaikku adalah Dairi. Nah, ini kita lihat T-nya adalah huruf kapital. Pokoknya huruf pertama dalam sebuah kalimat apapun itu harus huruf kapital. Kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, Anda, aku, dan kamu. Nah, itu adalah juga ditandai dengan huruf pertamanya adalah huruf kapital. Saya ingin Anda berpendapat tentang isu ini. Kata-kata saya sebagai kata ganti orang pertama dan Anda sebagai kata ganti orang kedua itu juga adalah pertama ya, juga pertama tunggal itu harus ditandai dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah akronim atau singkatan yang dibentuk dari kata-kata yang berlawanan. DPR ini adalah singkatan dari Dewan Permusyawaratan Rakyat, BMT, RSJ, IPA, STMJ, UAS, dan seterusnya. Maka semuanya harus huruf kapital. Selanjutnya nama ketuhanan, nama yang menyebutkan nama-nama Tuhan, nama-nama dewa, nama-nama macam-macam Tuhan, Allah, Siwa, Kristus, dan seterusnya itu semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Nama orang dan gelarnya, Bapak dan Ibu Yudhoyono, Presiden Jokowi, Haji Dahlan, semuanya itu adalah di huruf kapital. Dokter Sihabuddin, kemudian macam-macam. Pokoknya itu kalau menyebutkan orang dan gelar, maka dia gelarnya juga harus di huruf kapitalkan dan beserta namanya.
kecuali gelar tanpa nama. Misalnya, menjadi seorang profesor yang terkenal membutuhkan banyak usaha. Maka kata-kata profesor di dalam kalimat yang tadi saya sebutkan itu tetaplah tidak huruf kapital. Ini profesor matematika itu membutuhkan jas untuk dipakai di sebuah acara perkawinan misalnya. Menteri dalam negeri sebelumnya dan seterusnya. Nah itu tetap menggunakan huruf yang tidak kapital, huruf kecil. Nah, tetapi ada sebagian penulis yang mengkapitalkan gelar jika ia sudah jelas merujuk kepada orang tertentu. Misalnya, ada pernyataan Presiden Joko Widodo misalnya. Presiden Joko Widodo menjelaskan begini-begini, lalu kemudian di kalimat selanjutnya ada pernyataan dalam pidatonya, Presiden meminta pejabat ikut serta di dalam proses demokratisasi dan seterusnya. Maka kata-kata presiden di sini, karena ia merujuk pada satu orang yang telah disebutkan mungkin dalam kalimat sebelumnya, maka kata presiden itu harus kapital. Begitu pula ketika menyebut kata-kata profesor matematika, jika di kalimat sebelumnya ada orang yang diidentifikasi sebagai profesor matematika tersebut, maka profesor matematika tetaplah huruf kapital. Begitu pula menteri dalam negeri. Jika kemudian dia merujuk pada orang tertentu, maka ia harus huruf kapital. Nama kelompok atau orang-orang tertentu, warga, negara, ras, etnik, bahasa, dan agama. Misalnya penduduk ASEAN, kaum muslim, maka M-nya yang besar. Kaum warga Hispanik, warga Spanyol, hanya besar. Orang India, I-nya besar. Tetapi yang besar atau yang kapital itu hanya M-nya, hanya I-nya, dan A-nya. Penduduk Malaysia misalnya. P-nya ya tetap kecil, orangnya tetap kecil, kaumnya tetap kecil. Sama juga saat kita kemudian menyebut istilah bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia yang disebut adalah bahasa sebagai satu komunikasi, maka sebagai satu identitas negara tetap B-nya adalah besar. Tetapi jika bahasa Indonesia dianggap sebagai satu materi pelajaran atau satu mata kuliah, maka B-nya adalah besar karena itu nama identitas. Kemudian ada nama beberapa tempat di peta. Jakarta Selatan, Jalan Pantura, Cirebon Pesisir, Kota Probolinggo. Kalau Kota Probolinggo yang dimaksud ini adalah Kota Probolinggo sebagai satu wilayah geografis, maka itu K-nya harus besar. Tetapi jika Kota Probolinggo sebenarnya ingin menyebut satu identitas, maksudnya perkotaan atau bukan pedesaan, maka Kota Probolinggo K-nya kecil. Perkotaan Probolinggo misalnya, maka yang dimaksud perkotaan Probolinggo ya K-nya tetap kecil. Tapi Kota Probolinggo sebagai satu geografis, nama geografi, nama identitas tertentu yang berbeda dengan Kabupaten Probolinggo misalnya, maka K-nya adalah besar. Gitu ya. Kecuali nama arah meter ke timur, jalanlah 20 meter ke timur lalu belok ke arah selatan, semuanya kecil. Tetapi jika selatan ini adalah sebuah identitas geografis, misalnya Sumatera Selatan, Sumatera Utara, maka U-nya besar, S-nya besar. Gitu. Kapital ya. Nama hari, bulan, dan hari-hari khusus. Misalnya Minggu, Januari, hari kemerdekaan, Ramadan, dan seterusnya. Saya pergi ke Bali pada musim panas. B-nya besar. B-nya kapital. Nama bangunan khusus seperti jembatan, monumen, sungai, dan sejenisnya. Jembatan Suramadu, Sungai Berantas, Masjid Nabawi, Istana Presiden. Ini kan sebuah bangunan-bangunan khusus, bangunan-bangunan bersejarah, maka itu tetap harus huruf kapital. Nama organisasi tertentu seperti pemerintahan, bisnis, sekolah, klub, tim, dan sejenisnya. Maka itu huruf kapital semua di awal. Kementerian Agama, Bank Muamalat, Universitas Indonesia, Kajian Pojok Surau, lalu Lembaga Penerbitan dan Penelitian misalnya. Itu P-nya besar. Nama yang merujuk pada materi pelajaran. Nah, tadi sudah saya sebutkan, jika kemudian jika bahasa Indonesia, seperti tadi contoh, bahasa Indonesia itu merujuk pada materi pelajaran, maka B-nya besar, I-nya besar. Tetapi, jika merujuk pada bidang kajian umumnya, maka dia tetap kecil, bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris, misalkan bahasa sebagai suatu identitas
kenegaraan atau identitas sebuah bangsa, maka dia tetaplah kecil. Ia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. B-nya kecil. Tetapi jika ia mempelajari bahasa Inggris sebagai mata kuliah wajib, maka B-nya besar di sana, B-nya kapital. Kata pertama, terakhir, atau semua pada judul buku, majalah, koran, film, musik, program televisi, lukisan. Nah, ini juga besar. Kapital, jurnal Poetika, musik Coldplay, Kung Fu Panda, sukses berbisnis. Tetapi nanti kita akan jelaskan ini di materi tentang referensi ya, bahwa jika kemudian kata-katanya itu merujuk pada buku, majalah, koran, film, maka dia harus miring. Jurnal Poetika, ini kan judul jurnal. Film Kung Fu Panda, ini kan judul film, ini harus miring, bukan hanya kapital di awal tapi juga miring. Oke teman-teman, begitu saja penjelasan dari saya tentang kalimat dan huruf kapital. Nanti kita akan kembali lagi pada materi selanjutnya, yakni tentang paragraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.